Andi baru saja pindah ke apartemen barunya di lantai 12 sebuah gedung tinggi di kota. Ia senang dengan suasana baru. Apartemen itu bersih, dan segala sesuatu tampak berjalan dengan baik. Di malam pertama, Andi mengatur barang-barangnya dan bersiap untuk tidur. Namun, tepat ketika ia mulai terlelap, ia mendengar suara langkah kaki di luar pintunya. Itu aneh, mengingat jam sudah menunjukkan tengah malam dan koridor biasanya sunyi. Mencoba mengabaikan suara itu, Andi berpikir mungkin hanya salah satu tetangga yang baru pulang. Pada malam kedua, Andi mulai mendengar lebih dari sekadar langkah kaki. Kali ini, ada suara pintu yang terbuka dan tertutup dengan lembut. Tetapi ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di koridor. Lampu-lampu berkedip-kedip dan suara detak jam di lorong terdengar sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, ia bertanya kepada tetangga terdekat, namun tidak ada yang mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Gangguan semakin menjadi. Pada malam ketiga, Andi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memperhatikannya dari kegelapan. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena terus-menerus merasakan kehadiran aneh di kamar tidurnya. Setiap kali ia membuka matanya di malam hari, ada bayangan besar di sudut ruangan yang menghilang begitu ia menyalakan lampu. Dia mulai merasa paranoid, meski tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan yang muncul akibat pindah ke tempat baru. Di hari keempat, Andi memutuskan untuk memasang kamera keamanan di ruang tamunya untuk merekam kejadian malam hari. Dia tidak memberitahu siapapun, berharap dapat menangkap bukti bahwa dia tidak berhalusinasi. Malam itu, saat tidur, kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. Dalam rekaman, terlihat pintu apartemennya terbuka sedikit, dan bayangan gelap seperti orang berjalan masuk tanpa kepala. Andi terbangun dengan perasaan mencekam di dada. Tetapi ketika ia memeriksa rekaman itu, sosok itu sudah lenyap. Panik dan ketakutan, Andi mulai mencari tahu tentang sejarah gedung apartemen tersebut. Ia menemukan beberapa laporan lama tentang kecelakaan tragis yang terjadi di gedung itu bertahun-tahun yang lalu. Salah satu penghuni sebelumnya, seorang pria, dilaporkan tewas dalam kondisi mengenaskan di lorong tepat di depan unit yang sekarang dihuni Andi. Cerita menyebutkan bahwa tubuh pria itu ditemukan tanpa kepala, dan sampai sekarang, penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Andi mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi tersebut, ia melihat sosok tanpa kepala berjalan mendekatinya dengan langkah berat. Sosok itu tampak meraba-raba seolah mencari sesuatu, dan setiap kali mimpi itu berakhir, Andi akan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa terjebak, seakan-akan hantu itu semakin dekat setiap malam. Merasa tidak tahan lagi, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang penghuni sebelumnya. Ia menemukan informasi dari seorang mantan penghuni yang mengenal pria yang tewas di gedung itu. Konon, pria tersebut memiliki perselisihan dengan seseorang di gedung, dan ada desas-desus tentang pengkhianatan yang menyebabkan kematiannya. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya masih bergentayangan mencari keadilan. Setiap malam, kehadiran sosok itu semakin kuat. Kini,
Andi sering melihat sosok tanpa kepala tersebut di seluruh apartemen, bukan hanya di lorong. Sosok itu berdiri diam di dekat jendela atau di pojok ruangan, selalu dalam keadaan sama, tanpa kepala, namun bergerak perlahan seolah ingin mendekati Andi. Ketika sosok itu hilang, udara di apartemen terasa sangat dingin, dan aroma besi berkarat memenuhi udara. Andi merasa semakin tertekan oleh kehadiran hantu itu. Ia berusaha mencari bantuan dari teman-temannya, namun setiap kali seseorang datang ke apartemennya, suasana tampak normal, dan hantu itu tidak pernah muncul. Namun, saat ia sendirian, sosok itu kembali, bahkan semakin nyata dan mengerikan. Andi mulai mempertimbangkan untuk pindah, tapi merasa bahwa sosok itu mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Andi mencoba berhadapan langsung dengan sosok itu. Ketika sosok tanpa kepala itu muncul di ruang tamunya, Andi memutuskan untuk tidak lari. Ia berdiri diam, menatap hantu itu, menahan napas. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, dan untuk pertama kalinya, Andi mendengar suara bisikan samar, seolah sosok itu mencoba berbicara meski tanpa kepala. Setelah kejadian malam itu, Andi mulai memahami bahwa sosok hantu tersebut tidak hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting baginya semasa hidup. Andi merasa bahwa roh tanpa kepala itu tidak akan berhenti mengganggunya sampai ia menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pria yang meninggal tersebut. Dalam pencariannya untuk menemukan apa yang diinginkan sosok tersebut, Andi menemukan sebuah surat tua yang tersembunyi di dalam dinding apartemennya. Surat itu mengungkapkan rahasia gelap yang melibatkan kematian pria tanpa kepala itu. Surat tersebut mengarahkannya ke petunjuk terakhir yang mungkin bisa melepaskan arwah yang gentayangan di apartemen itu. Setelah menemukan surat tersebut, Andi memutuskan untuk melakukan tindakan terakhir guna menyelesaikan masalah ini. Dengan bantuan petunjuk dari surat itu, ia mengikuti instruksi yang tertulis untuk menemukan sesuatu yang telah lama hilang dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Sosok tanpa kepala itu mulai menunjukkan tanda-tanda ketenangan, seolah-olah ia hampir menemukan kedamaian. Andi berhasil mengembalikan barang yang hilang tersebut ke tempat yang ditunjukkan dalam surat. Ketika ia melakukannya, ia merasa bahwa kehadiran hantu itu mulai memudar. Sosok tanpa kepala itu muncul untuk terakhir kalinya, kali ini dengan postur yang lebih tenang dan damai. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia meninggalkan pesan yang menggambarkan betapa besar rasa terima kasihnya. Setelah sosok hantu tanpa kepala itu menghilang, apartemen Andi kembali menjadi tempat yang tenang. Tidak ada lagi gangguan aneh atau teror yang menakutkan. Namun, pengalaman itu meninggalkan jejak yang dalam pada Andi. Ia belajar bahwa beberapa roh hanya mencari keadilan atau kedamaian, dan bahwa terkadang mereka hanya butuh bantuan untuk menemukan jalan pulang.